Ya, kita masuk untuk materi berikutnya, yaitu tentang keseimbangan benda tegar. Ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang dinamika rotasi, di mana di dalamnya ada momen gaya, momen inersia, momentum sudut, kemudian ada energi pada gerak rotasi dan translasi, dan terakhir ada aplikasi hukum 2 Newton pada gerak rotasi. Nah, kita berpindah ke keseimbangan benda tegar ya. Nah, kita berikan dulu konsep dasarnya bahwa keseimbangan benda tegar itu adalah benda yang mengalami keseimbangan translasi ya, jika diam ataupun bergerak dengan kecepatan konstan ataupun tetap. Benda dikatakan mengalami keseimbangan rotasi jika benda tersebut tidak berputar ataupun berputar dengan kecepatan sudut tetap. Nah, di sini faktanya atau aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, ketika kalian melihat sebuah perahu nelayan ya. Perahu nelayan itu memiliki 2 buah kayu kan, nah, untuk menyangga kanan dan kiri. Nah, konsep kedua kayu tersebut berfungsi sebagai menstabilkan posisi perahu ya, supaya hasilnya itu setimbang ya, atau seimbang yang dimiliki perahu. Dari konsep keseimbangan ini bisa kita aplikasikan juga ketika olahraga atau permainan judo ya. Nah, dalam bela diri judo itu idenya sangat menarik, bahwa baju lawan misalkan ditarik gitu, beratnya tidak lagi ditumpu oleh kakinya gitu. Nah, maka berat dan gaya normalnya tidak lagi segaris dengan kerja tersebut. Maka ketika si lawan menarik gitu, maka lawan Anda akan berusaha menggerakkan kakinya ke depan untuk mempertahankan keseimbangannya. Nah, artinya supaya tidak jatuh gitu ya, ketika diserang oleh tim lawan. Itulah aplikasi ya, atau fakta dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, syarat dari keseimbangan itu adalah ada 3 ya, bahwa sigma fx 0, sigma fy sama dengan 0, dan sigma tau sama dengan 0. Nah, kenapa di sini menyebutkan sigma fx, sigma fy? Karena kita kaitannya dengan sumbu x dengan sumbu y. Nah, untuk taunya ini di sini untuk momen gayanya ya. Oke. Ya. Di sini kita akan membahas lebih spesifik ke titik berat bidang 2 dimensi ya. Nah, titik berat itu adalah menentukan titik tengah ya dari suatu bidang. Nah, biasa disimbolkan dengan x0 dan y0. Di sini ada untuk berat ya kan, kemudian ada untuk volume, kemudian ada titik berat untuk luas, dan ada titik berat untuk panjang ya, L. Nah, ada 4 ya. Ada untuk berat, ada untuk volume, ada untuk luas, dengan untuk panjang. Nah, di mana titik berat ini saya ulangi disimbolkan dengan x0 dan y0. Ya, kita akan bahas per poinnya. Ya, tadi yang saya sampaikan bahwa rumus titik berat atau pusat gravitasi. Nah, ini ya, x0 dengan y0, atau x pusat gravitasi, y pusat gravitasi. Di situ ada sigma xi dikali wi per wi. Nah, x di sini untuk menemukan sumbu x ya. W di sini itu menjelaskan bahwa untuk menghitung berat ya, titik berat. Oke. Dimana untuk i-nya itu menandakan simbol ya. Simbol di sini ada tergantung jumlah bidangnya, ada bilangan ke n ya. X1 kali W1 ditambah X2 kali W2 ditambah sampai dengan Xn dikali W bilangan ke n, per WI nya itu W1 tambah W2 ditambah W ke n. Nah, yang bawahnya untuk sumbu Y nya. Nah, untuk sumbu Y nya sama ya. Yang membedakan hanyalah sumbu X dengan sumbu Y. Nah, kemudian yang kedua ada rumusan titik pusat massa ya. Oke, ini luas ya, luas ya, yang membedakan adalah nilai A nya. Bisa kalian disamakan ya persamaannya. Nah, dari keempat ini nih ya, untuk berat, untuk luas, untuk massa, untuk panjang ya. Ya, semuanya rumusnya sama. Yang membedakan hanya nilai W, nilai A untuk luas, nilai M untuk massa, nilai L untuk panjang. Oke, ya inilah titik berat 3 dimensi ya, bidang 3 dimensi. Rumusnya sama, sama seperti 2 dimensi.
Namun kalau untuk 3 dimensi kita menggunakan 3 sumbu ya, sumbu X, sumbu Y dengan sumbu Z. Namun yang ditanyakan itu tetap titik berat adalah X0 dengan Y0 gitu. Ya, inilah beberapa nilai untuk nilai Y ya pada sebuah bidang atau bentuk khusus. Ya, bisa kalian pelajari lebih dalam lagi ya. Biasanya lingkaran ataupun segitiga itu sering digunakan nilai Y-nya ya, nilai ini, tengahnya nih. Oke, untuk menentukan nilai Y-nya, sumbu Y. Di sini ada kulit bola dengan jari-jari, ini juga setengah lingkaran, setengah bola. Ini ada kerucut. Ya, dan lain-lain. Itulah yang harus kalian pelajari, ini sebagai bentuk tambahan ya. Ya, kita masuk ke contoh soal yang pertama ya. Di situ ada sebuah gambar atau sebuah bidang ya, 2 buah bidang. Ada bidang segitiga dengan persegi panjang ya. Oke. Di sini pertanyaannya benda bidang homogen pada gambar di samping mempunyai ukuran seperti pada gambar. Tentukan koordinat titik beratnya ya, X0 dan Y0-nya. Nah, sebelum kita menentukan X0 dan Y0, kita harus bisa menentukan nilai unsur-unsur yang ada di dalam titik berat tersebut ya. Di antaranya adalah A1, X1, Y1 ya. Karena ada 2 bidang maka A2, X2 dengan Y2. Coba kita satu-satu. Untuk yang pertama itu adalah bidang 1 yang atas ya, segitiga. Nah, kita cari dulu luas dari segitiga ya. Oh, nilai A atau luas benda 1 itu setengah alas kali tinggi ya. Luas dari segitiga rumusnya adalah setengah alas kali tinggi. Nah, alasnya berapa? Nih, setengah alasnya itu untuk sumbu X ya di sini ya. Nah, itu adalah nilai 4. Nah, tingginya itu adalah 9 kurangi 6 yaitu 3 ya. Oke, maka kita sederhanakan. Di sini ada setengah kali 4 itu 2 ya kan, dikali 3 maka hasilnya 6 cm persegi untuk luas bidang 1. Nah, kemudian setelah kalian menentukan luas, kita menentukan nilai X1 ya. X1 itu yang sejajar dengan sumbu X ya, untuk bidang 1 atau segitiga ini. Nah, maka karena titik berat itu adalah titik tengah atau titik pusat massa dari suatu bidang tertentu, jadi setengah dikali 4 untuk nilai X1-nya ya. Ini setengah kali 4. Karena di sini 4, maka titik tengahnya itu setengahnya dari 4 yaitu hasilnya 2 cm. Nah, untuk Y1, nah sebelum bidang 1 atau bidang segitiga terhadap sumbu Y itu ada lebar ya atau tinggi di sini sebesar 6 cm, 6 cm. Maka kita lampirkan dulu 6 ya kan, plus sepertiga kali 3. Nah, sepertiga kali 3 itu dari mana? Dari rumus yang di tabel sebelumnya ya. Nilai sepertiga T ini harusnya. Nah, coba kita lihat lagi ya. Nah, ini untuk segitiga ya. Ya, yang ini ya. Atau kerucut nih sama saja. Y-nya itu sepertiga kali T. Nah, kita ambil dari sini. Makanya ketika kita masuk contoh soal yang sebelumnya ya. Mohon maaf. Ya, ini dia. Jadi sepertiga kali T maka sepertiga kali 3. T-nya dari mana? Tinggi dari bidang 1 atau tinggi dari segitiganya itu sendiri. 9 kurangi 6 yaitu 3. Maka sederhanakan ya kan. 1 ini coret boleh. Jadi 6 ditambah 1 yaitu 7 cm. Nah, itu untuk penentuan nilai A1, X1 dengan Y1 pada bidang 1 ya, atau pada bidang yang pertama itu segitiga. Nah, untuk bidang keduanya, bidang kedua itu adalah A2 ya. Karena di sini adalah persegi panjang, maka rumus mencari luasnya panjang kali lebar.
panjangnya itu terhadap sumbu X sebesar 4, lebarnya sebesar 6, dikalikan maka 24 cm persegi. Nah, untuk X2 nya tetap kita setengahnya dari sumbu X ini yang bidang yang kedua persegi, setengah dari 4. Nah, hasilnya adalah 2 cm. Nah, kalau di sininya 5 berapa Pak? Berarti setengahnya dari 5 adalah 2,5 dan seterusnya ya, tergantung ininya panjangnya berapa. Nah, yang Y-nya ya, Y pada bidang 2 nah, terhadap sumbu Y. Nah, ini nih. Jadi setengahnya dari 6 ya. Kenapa? Karena tinggi maksimumnya itu adalah 6 atau lebarnya ya, lebar dari persegi panjang ini. Setengah dari 6 adalah 3. Nah, saya harap bisa dipahami untuk menentukan nilai luas X1 dengan Y1 ya, bidang luas pertama dan bidang luas yang kedua. Nah, langkah berikutnya baru kalian mencari nilai X0 dan Y0. Nah, di sini adalah ada nilai X0 Y0 ya, titik berat. Maka untuk X0-nya sigma AN kali XN per sigma AN. Ini rumus umumnya ya. AN itu supaya kita tahu jumlah bidangnya ada berapa. Kita masukkan nilai A1 kali X1 ditambah A2 kali X2 per A1 plus A2, karena hanya ada 2 bidang ya kan, X1 dengan X2 saja, A1 dengan A2 saja. Nah, tinggal kita masukkan dari apa yang sudah kita cari tadi ya. Maka A1 nya itu sebesar 6 ya kan, X1 nya itu 2, kemudian ditambah A2 nya itu 24 ya kan, untuk X2 nya adalah 2 ini per 6 plus 24. Dari mana? Dari nilai A1 dengan A2. Nah, baru kita kalikan terlebih dahulu. 6 dikali 2 itu 12, 24 kali 2 itu 48 ya kan. Nah, kemudian yang bawahnya 6 ditambah 24 adalah 30. Nah, dijumlahkan jadi 60 dibagi 30 disederhanakan, 0-nya coret, jadi 6 bagi 3 adalah 2 cm. Nah, itu untuk nilai apa? Untuk nilai X0-nya. Nah, gitu ya. Semoga bisa dipahami nih untuk X0-nya. Nah, untuk Y0-nya hanya diganti dengan unsur Y. Ya kan? Kenapa? Karena terhadap sumbu Y-nya. Maka Y0 sama dengan sigma AN kali YN per sigma AN. Nah, yang membedakan hanya nilai X dengan Y-nya saja kan? Nah, baru kita turunkan rumusnya. A1 kali Y1 ditambah A2 kali Y2 per A1 tambah A2 ya kan, hanya nilai X dengan Y saja yang bedanya. Kita masukkan angkanya, A nya itu 6, dari mana? Dari sini 6 ya kan. Kemudian Y nya 7 dari mana? Y1. Nah, ini tadi kita cari Y1 ditambah A2 nya itu 24 ini ya, bidang 2 atau persegi panjangnya, dikali 3 Y2 nya itu sebesar 3 ini per 6 plus 24, sama ya kalau bagian bawahnya A1 plus A2 dengan X0 juga sama ya. Untuk 6 kali 7 adalah 42, 24 kali 3 adalah 72. Nah, per 30. Maka lebih disederhanakan, 112 per 30 adalah 3,8 sekian ya. Kita ambil satu angka belakang koma cm. Jadi kesimpulannya, letak titik beratnya adalah 2 dengan 2,3,8 cm. Itulah untuk menentukan nilai titik berat atau X0 dan Y0 nya ya. Jadi kuncinya ketika kalian mencari nilai X0 dan Y0, kalau belum bisa mencari nilai ini, dua komponen ini, otomatis kalian nilai X0 dan Y0 nya tidak akan ketemu. Iya kan? Nah, sampai situ dulu ya. Silahkan dipahami terlebih dahulu, lebih dalam lagi. Nanti saya berikan contoh soal yang kedua.